itu ada 287.965 peserta tidak hadir, akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut CPNS di tahun 2021 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama-tama saya ucapkan bagi teman-teman penonton ini selamat bagi yang sudah lulus. Dan yang kedua, bagi yang masih berjuang dalam masa sangga, saya doakan juga lolos dalam masa sangga dan bisa mengikuti SKD. Nah, pada video kali ini saya akan menceritakan kepada teman-teman bahwa di tahun 2019 banyak teman-teman peserta ujian SKD yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi tetapi tidak dinyatakan layak mengikuti ujian SKD. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Sudah berjuang, sudah sampai tahap akan mengikuti seleksi SKD, tetapi dinyatakan tidak bisa mengikuti. Nah, hal-hal kecil seperti ini perlu teman-teman perhatikan. Jangan sampai teman-teman larut dalam proses belajar yang terlalu ekstrim, tetapi ternyata pada akhirnya tidak bisa mengikuti ujian SKD. Sungguh sangat disayangkan. Nah, teman-teman, mari kita simak apa penyebabnya ya. Yang pertama, itu terlambat datang ke lokasi tes. Nah, ini adalah hal yang sangat penting teman-teman perhatikan ya. Terlambat datang ke lokasi tes akan menyebabkan teman-teman tidak diperkenankan mengikuti ujian. Ini ya, sekedar informasi, 180.000 peserta gagal SKD di CPNS 2019 kemarin, mayoritas karena terlambat datang ya. Pada saat mengikuti proses SKD nanti, itu biasanya diinformasikan 60 menit sebelumnya. Teman-teman wajib berada di area sekitar lokasi tes, mulai dari proses pendaftaran ulang, setelah itu ada proses screening wajah, kita memperhatikan fotokopi KTP kita dengan wajah kita, apakah ini adalah peserta tes sebenarnya ataukah calo, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus mengantisipasi, pastikan teman-teman datang minimal 60 menit sebelum ujian dilakukan ya, supaya teman-teman juga ada persiapan di lokasi tes, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Kalau tergesa-gesa itu bisa menyebabkan kita menjadi adrenalin naik dan akhirnya panik. Pada saat masuk ke lokasi ujian, kita menjadi blank seperti itu. Oke, teman-teman, itu yang pertama, terlambat datang ke lokasi ujian. Terus apa yang kedua? Yang kedua adalah lupa bawa kartu ujian dan KTP atau identitas. Nah, bagi teman-teman yang dinyatakan lolos SKD, tetapi KTP-nya ada sedikit permasalahan, misalnya KTP-nya sudah buram, wajahnya sudah tidak terlalu kelihatan, mulai dari sekarang teman-teman urus. Saya pastikan ya, saya sampaikan teman-teman urus dari sekarang ke Capil untuk mengganti KTP teman-teman dengan KTP baru. Ya, kalau memang fotonya harus dirubah, ya silakan dirubah teman-teman. Seperti itu ya, karena teman-teman tidak akan diperkenankan masuk ke dalam lokasi ujian kalau tidak membawa identitas seperti KTP ataupun SIM, seperti itu. Yang kedua, teman-teman juga tidak diperkenankan masuk ke dalam lokasi ujian jika tidak membawa kartu ujian. Nah, di sini di tahun 2019 kemarin ada beberapa peserta yang lupa membawa kartu ujiannya atau membawa KTP-nya, sehingga dia tergesa-gesa pulang kembali ke rumahnya untuk mengambil KTP. Seperti itu. Untung kalau rumahnya dekat. Kalau rumahnya jauh dari lokasi tes, itu akan sangat-sangat membuat panik ke teman-teman. Nah, kalau saya dulu, saya betul mewanti-wanti, saya betul-betul menjaga KTP saya itu pada saat mendekati ujian, saya pastikan setiap hari KTP saya ada di dalam dompet saya, seperti itu. Nah, pastikan itu teman-teman. Jangan sampai mendekati hari akhir, mendekati jadwal tes, tahu tiba-tiba dompet hilang, KTP hilang, itu akan sangat menyulitkan, akan sangat mengganggu konsentrasi teman-teman. Jadi pastikan dua dokumen ini harus teman-teman pastikan ada. Yang pertama, dokumen identitas, yang kedua, dokumen
kartu ujian, dokumen kartu ujian itu juga teman-teman harus pastikan ada. Bagaimana kalau hilang? Kalau kartu ujian, saya sarankan mulai dari sekarang teman-teman print. Kalau memang sudah bisa di print kartu ujiannya, teman-teman print berbagai rangkap, misalnya 5 rangkap ya. Disiapkan memang 5 rangkap, ditempatkan di tempat yang berbeda. Jika itu tidak ada, saya pastikan teman-teman tidak bisa mengikuti ujian tes karena memang persyaratannya seperti itu. Terus yang ketiga, tidak hadir pada saat ujian. Nah, sekedar informasi teman-teman, ini dari BKN menginformasikan di tahun lalu 20% dari peserta ujian SKD 2019 itu tidak hadir ujian. Ya, ternyata di tahun 2019 dan di tahun 2017 sebelumnya banyak pendaftar CPNS itu yang lolos SKD adalah orang yang sudah bekerja di tempat kerja yang lain atau di kantor yang lain. Nah, pada saat ujian SKD dia tidak mendapatkan izin untuk mengikuti SKD dari tempat kerjanya. Nah, hal ini biasanya terjadi bagi orang-orang yang mendaftar di luar daerah tertentu dan harus mengikuti ujian SKD-nya di tempat yang jauh dari lokasi kerja. Kendala-kendala seperti itu yang biasa menyebabkan orang tidak datang, tidak menghadiri ujian SKD. Tapi ini ada konsekuensinya, nanti saya bahas di bawah. Ada konsekuensinya bagi pendaftar yang tidak dengan sengaja tidak hadir di lokasi ujian. Nah, yang kedua karena sakit. Nah, ini teman-teman harus pastikan, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, pastikan kondisi teman-teman fit pada saat akan mengikuti ujian. Ini juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Jangan sampai karena teman-teman sudah belajar keras, selalu begadang untuk bahas materi, tetapi pada akhirnya nanti pada saat hari H teman-teman tidak bisa mengikuti ujian karena sakit. Tentu sangat disayangkan seperti itu ya. Terus yang ketiga, tidak mengetahui lokasi tes. Ternyata ada juga yang tidak hadir karena tidak mengetahui lokasi tes. Hal-hal teknis kecil seperti ini itu biasanya yang menyebabkan kita gagal ya, tidak bisa mengikuti ujian. Misalnya seperti itu. Ya, jadi pastikan teman-teman sehari sebelum tes teman-teman survei ke lokasi di mana gedungnya, berapa lama teman-teman dari rumah ke lokasi. Jadi teman-teman bisa mengestimasi berapa lama waktu teman-teman butuhkan dari rumah sampai ke lokasi tes, di mana gedungnya ya. Jadi pada saat sampai di lokasi teman-teman tidak perlu mencari-cari lagi. 1 hari sebelumnya teman-teman harus sudah survei lokasi tes ya. Terus selanjutnya salah melihat jadwal tes. Ini juga ada kejadian ya. Karena pada saat tes nanti itu akan dibagi-bagi, mungkin ada sekitar 1 minggu atau sampai 10 hari akan dijadwalkan masa tesnya, tidak bersamaan sekaligus. Ada yang mendapatkan jadwal misalnya dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 atau sampai tanggal 10 seperti itu. Nah, pastikan teman-teman melihat tanggal yang benar, dipastikan betul-betul saya ujiannya tanggal 7 sesi 2 jam 1 atau jam 2 seperti itu ya, dipastikan betul-betul seperti itu. Nah, karena jangan sampai teman-teman salah lihat sesi atau salah lihat hari. Misalnya teman-teman yang harusnya jadwal tesnya tanggal 2, tapi teman-teman salah lihat, memperkirakan itu tidak melihat dengan detail, teman-teman mengira tanggal 3, teman-teman baru hadir di tanggal 3-nya, itu tetap tidak bisa teman-teman ikut ujian karena jadwalnya teman-teman itu harusnya tanggal 2 tapi datang di tanggal 3. Begitupun dengan sesinya, sudah tahu harinya, misalnya tanggalnya tanggal 2, tetapi sesinya harus diperhatikan, sesi berapa, sesi 1, sesi 2 atau sampai sesi 5. Seperti itu, biasanya sampai sesi 4 kalau tidak salah ya, sampai sesi 4 biasanya di jam 3 sore seperti itu. Nanti dilihat saja jadwalnya, saya tidak hafal, tapi pastikan teman-teman tahu tanggalnya, harinya, dan sesi keberapa ya. Pastikan teman-teman tidak salah melihat jadwal tes. Nah, kenapa kalau teman-teman tidak hadir? Ini ada konsekuensinya teman-teman. Di tahun 2019 kemarin, peserta tes 2019 yang mengikuti tesnya di tahun 2020 itu ada 287.965 peserta tidak hadir
akan dikenakan sanksi tidak bisa ikut CPNS di tahun 2021 ini. Nah, konsekuensinya itu disampaikan langsung oleh Kepala BKN. Entah itu terrealisasi di tahun ini atau tidak, saya tidak tahu. Seperti itu. Apakah betul-betul teman-teman yang kemarin tidak hadir itu tidak diperkenankan untuk mengikuti seleksi tahun 2021 ini? Saya belum dapat informasinya. Jadi jangan sampai berpikir teman-teman cuma iseng sekedar mendaftar dan tidak hadir, karena tahun lalu Kepala BKN menyampaikan ada yang cuma sekedar iseng mendaftar, mencoba-coba, tetapi tidak serius untuk hadir di seleksi SKD. Ya, sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, tetapi tidak hadir di seleksi SKD karena tidak mendapatkan izin dari tempat kerjanya, salah satunya seperti itu. Nah, kalau memang teman-teman cuma sekedar iseng, tidak usah mendaftar. Banyak teman-teman yang lain yang mau mendaftar, tetapi sampai sekarang ternyata dinyatakan TMS, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang menyebabkan yang keempat ini adalah rangkuman mungkin dari seluruhnya, yaitu tidak mematuhi aturan tata tertib ujian. Jadi pada saat ujian itu ada tata tertibnya. Jika teman-teman tidak mematuhi tata tertibnya, bisa jadi teman-teman tidak diikutkan dalam ujian SKD, ya. Oke, apa saja tata tertibnya, teman-teman? Ini saya mengacu pada tata tertib di tahun sebelumnya, biasanya sama ya. Yang pertama, peserta hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Ya, jadi teman-teman harus pastikan datang 60 menit sebelum seleksi dimulai. Seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai terlambat. Oke. Yang kedua, pemberian NIP registrasi kepada peserta ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Oke. Terus yang ketiga, peserta seleksi CASN wajib membawa KTP asli ya. Ini saya sampaikan tadi, KTP asli dan masih berlaku, atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku, atau kartu keluarga asli atau salinannya yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. Jadi itu ya, pastikan ada KTP, kalau tidak ada surat keterangan pengganti KTP atau KK. Tapi sebaiknya teman-teman siapkan saja KTP dari sekarang ya. Kalau bermasalah hilang, silakan urus dari sekarang. Terus selanjutnya adalah peserta wajib membawa kartu peserta seleksi. Ini saya sampaikan tadi, kalau teman-teman tidak bawa pasti tidak akan bisa mengikuti. Terus selanjutnya, peserta harus sesuai dengan foto yang ada di kartu peserta. Jadi wajahnya harus memang sama dengan yang ada di foto. Ini untuk memastikan tidak ada calo yang masuk ke lokasi tes ujian SKD. Nah, seperti itu ya. Terus selanjutnya, peserta menggunakan pakaian rapi, sopan, dan bersepatu. Kaos, celana jeans, dan sandal tidak diperkenankan untuk masuk ke lokasi ujian. Gitu. Jadi pastikan teman-teman baca tata tertib yang baru nanti. Ini tata tertib yang tahun lalu. Ini sebagai gambaran saja. Oke. Selanjutnya ada tata tertib pelaksanaan seleksi CASN. Peserta datang, peserta dilarang 1. Berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung. Jadi di dalam lokasi teman-teman tidak boleh berbicara ke teman sebelahnya. Yang kedua, menerima memberikan sesuatu dari peserta ke peserta lain tanpa seizin panitia, itu tidak diperkenankan. Yang ketiga, keluar ruangan seleksi kecuali memperoleh izin dari panitia. Jika ingin ke toilet, izin ke panitia. Terus selanjutnya, membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi. Ya, ini bukan piknik ya. Terus selanjutnya, merokok dalam ruang seleksi. Ya, saya rasa tidak ada juga yang pasti akan mau merokok. Selanjutnya, peserta di dalam ruang seleksi dilarang membawa buku atau catatan lainnya. Ya, teman-teman, pada saat ujian memang kita dilarang membawa buku atau catatan, tetapi kita diperkenankan membawa 1 buah ballpoint, dan di dalamnya akan disediakan kertas yang bisa kita pakai untuk menulis seperti itu, atau membuat catatan-catatan sendiri pada saat ujian. Yang seperti saya jelaskan, kita butuh pada saat menjawab soal itu kita butuh 5 strategi untuk pada saat ujian. Nah, itu sudah saya jelaskan di video, itu butuh ada sedikit catatan kecil seperti itu. Selanjutnya, kalkulator, gawai, kamera, dan bentuk apapun jam tangan dan alat tulis tidak juga boleh diperkenankan masuk. Apalagi senjata api
menggunakan komputer salinan untuk aplikasi CAT. Oke teman-teman, itu semua tidak diperkenankan. Saya rasa cuma formatif dan umum. Terus sanksinya, ini yang saya katakan tadi, sanksi peserta yang terlambat hadir dari jadwal seleksi tidak diperkenankan. Nah ya, tidak diperkenankan atau dianggap gugur ya. Sayang sekali kalau sudah capek-capek belajar, begitu mau bertempur, tahu-tahu gugur. Luar biasa itu teman-teman ya. Terus selanjutnya, peserta tidak membawa dokumen tidak diperkenankan mengikuti seleksi ya. Saya sampaikan tadi di atas, jika tidak bawa dokumen identitas dan kartu ujian, teman-teman tidak akan ikut dalam seleksi. Terus yang ketiga, peserta yang melanggar ketentuan larangan tidak diperkenankan mengikuti seleksi dianggap gugur ya. Jika tidak mengikuti ketentuan, misalnya harus menggunakan baju putih, teman-teman menggunakan baju pink misalnya ya, itu teman-teman tidak akan diikutkan. Selanjutnya, peserta yang melanggar ketentuan larangan dikenakan sanksi teguran lisan oleh tim pelaksana CAT-BKN sampai dibatalkan sebagai peserta seleksi. Jadi teman-teman yang kayak tadi misalnya membawa buku catatan masuk ke dalam ruangan, itu bisa menyembunyikannya, bisa sampai digugurkan. Tapi saya rasa tidak bisa, karena proses tesnya nanti sangat ketat. Akan diperiksa, bagi laki-laki yang diperiksa sama laki-laki, diperiksa seluruh badan dari atas sampai bawah, dipastikan tidak ada benda lain yang masuk ke dalam lokasi tes, seperti itu ya. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Mohon maaf sekali lagi bagi teman-teman yang tidak sempat saya balas chatnya ataupun telegramnya. Memori saya sampai full di DM maupun di chat, tapi saya akan selalu, kalau ada waktu luang, saya akan pasti balas satu demi persatu saya akan berusaha balas. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga teman-teman bisa lulus dan semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.